Banyak orang yang tidak tahu tujuan tiba-tiba dia ikut-ikutan. Banyak orang yang mengambil kesempatan. Penjahatan ada di mana-mana. Jangan sampai terjadi. Iya, pembunuhan ada di mana-mana. Saya melihat ini orang atas cekcoknya dengan orang atas. Orang bawah cekcoknya dengan orang bawah. Orang bawah cekcok dengan orang atas. Orang atas cekcok dengan orang bawah. Kenapa saya menyebutkan arah mata angin? Karena semua penjuru di situ saling menyalahkan, saling mengungkit. Kita sih akan berusaha sebaik mungkin jangan sampai COVID berakhir sampai tahun 2026. Sangat kasihan wong cilik, Mas. Karena kalau sampai ada PPKM darurat lagi dan lagi, bisa dibayangkan teman-teman kita yang penghasilannya harian. Dan pesan saya kepada orang-orang di sana, siapapun kalian, menolehlah sekejap saja, menolehlah sekali saja. Entah itu dari arah kanan maupun itu dari arah kiri. Karena apa? Ketika Anda melakukan hal yang semena-mena, dipikir dulu, mungkin orang seperti ini, dia ini terpaksa kepepet, jangankan untuk makan, besok itu dia ada utang, ada tanggungan, tidak bisa bayar. Sedangkan utang-utang yang ada di sana itu kelihatan bank itu, cicilan juga tetap jalan. Seandainya kita bikin aturan seperti itu ya, kita bikin aturan yang di tengah juga seperti itu gitu. Ketika kita tidak boleh kerja, tidak boleh apa, ya sudah. Kalau bisa bank-bank itu ada kebijakan. Iya, baik. Seperti yang awal-awal dulu, misalnya ada orang tidak boleh diberi keringanan angsuran ke-1, ke-2, ke-3, nanti diangsur lagi ke sedemikian. Karena saya melihatnya ini perputaran banyak orang kejam, orang kejam yang terjadi sampai tempat usaha dirusak dan sebagainya. Kita berpikir, ya kalau modalnya dia ini modal uang pribadi, kalau modalnya uang utang, Anda dosa besar. Baik, Mas Tigor. Anda sudah dihukum alam, sudah kena karma. Ya kalau itu yang terjadi kepada diri Anda juga punya anak, Anda juga punya cucu. Ya suatu saat kalau anak cucu Anda diperlakukan seperti itu, pasti tidak terima gitu. Karena karma akan selalu ada. Iya, boleh tidak harus melakukan seperti itu. Siapapun lakukanlah dengan bijak. Jika itu ada hal yang harus disampaikan, sampaikan dengan bijak, dengan enak, dan kasih mereka solusi gitu. Oh ya, solusinya seperti ini, harus seperti ini. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman. Karena apa? Realnya nyataannya seperti ini. Ini saya berbicara bukan mengada-ngada. Iya, Mas. Ini saya berbicara sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Fakta di lapangan sekali. Yang terjadi barang sekarang. dirusak itu prihatin. Iya, saya lihat di TikTok juga di akun-akun YouTube. Ini mengerikan sekali. Apa salahnya wong cilik cari makan sampai merusak, misalnya tidak boleh dagang, ya udah beli aja dagangannya. Sudah diramalkan gitu. Jaya Boy, wong cilik bakal kepidek. Wong cilik bakal kepidek, orang kecil ditindas. Persis kejadian saat ini. Iya. Wong orang berwibawa kehilangan yoni. Apa sih yoni? Ibaratnya nama ya, atau kesucian gitu. Ibaratnya. Orang tinggi kehilangan yoni dan sebagainya. Iya. Kita di zaman ini. Jangan sampai dengan jabatan Anda merusak atau mengganggu rakyat kecil. Jangan sampai mengganggu gitu loh. Yang kalau yang dapat gaji bulanan. Iya. Oke, Mas Tigor, aku penasaran. Butuh ramalan juga. Kira-kira ketika nanti ditekan dengan aturan yang macam-macam, rakyat kecil berteriak. Kira-kira ramalan Mas Tigor, apakah ada demo besar nantinya? Saya sudah mengatakan, saya sudah menuliskan di akun Instagram saya. Iya. Saya gini. Kemarin itu. Ini saya tulis sebelum banyak kejadian ya. Mana ya saya sebentar. Oh, agak bawah ini. Karena kalau saya pusing, saya selalu tulis tempat curhatan. Tapi kalau orang zaman sekarang kan curhatannya lewat uploadan, tapi kita juga harus berpikir jangan sampai menyinggung siapapun gitu loh. Saya menulis banyak pertengkaran timur dan barat, selatan dan utara. Nah, ini menyimpulkan kenapa saya menyebutkan arah mata angin, karena di situ tidak ada titik temu dari manapun. Banyak orang terprovokasi
Banyak orang yang tidak tahu tujuan tiba-tiba dia ikut-ikutan. Banyak orang yang mengambil kesempatan. Penjahatan ada di mana-mana. Jangan sampai terjadi. Iya, pembunuhan ada di mana-mana. Stop, cukup. Kita ini sudah menderita, kita ini sudah ibarat merunduk, ini kita sangat merunduk sekali. Baik, ramalan Mas Tigor bahwa ada pertengkaran dari arah selatan, utara, timur, barat yang mungkin terjadi tahun ini ya. Iya. Caranya untuk mengurangi atau menghilangkan pertengkaran ini aneh. Iya. Nah, ini sudah kondisinya kita tidak bisa mengurangi dan menghilangkan. Yang paling harus kita lakukan adalah mengontrol. Karena apa? Iya. Saya melihat ini orang atas cekcoknya dengan orang atas. Baik. Orang bawah cekcoknya dengan orang bawah. Orang bawah cekcok dengan orang atas. Orang atas cekcok dengan orang bawah. Kenapa saya menyebutkan arah mata angin? Karena semua penjuru di situ saling menyalahkan, saling mengungkit, nuruti egonya tanpa mereka berpikir dampaknya nanti seperti apa, tambah parah enggak? Baik, Mas. Saya menulis 2026 sekarang ya. Iya. Ini juga dikembalikan lagi ke kita. Kalau kita melakukan keramaian dan sebagainya, iya kalau virusnya selesai. Kalau enggak, zaman dulu flu Spanyol orang tidak ada pikiran seperti itu orang tidak mudah terhasut. Karena apa? Zaman sekarang mudah terhasut, melihat storynya teman jadi ikut-ikutan marah. Emosi diluahkan di story WA dan sebagainya. Kalau ada pendapat ya sudah, kalau jenengan ngeluh sama Tuhan ya sudah, datang ke tempat ibadah jenengan ibadah sama Tuhan. Kalau kita ngeluh lewat story WA dan sebagainya percuma gitu loh. Baik, jadi memperbanyak ibadah ya, untuk menanggulangi pandemi seperti ini. Oke Mas Tigor, terakhir Mas Tigor mungkin punya saran buat teman-teman agar tetap survive di tengah pandemi seperti ini? Kuatkan mental, kuatkan hati, kuatkan pikiran. Jangan sampai hati kita ini disetir sama pikiran. Karena apa? Pikiran manusia ini bisa berubah-ubah, bisa ikut campur urusan orang. Tapi kalau yang namanya hati beda. Turuti kata hatimu, kontrol kata pikiran, itu aja sebelum kamu melangkah. Karena apa? Melangkah ini urusan kesekian. Pertama kita harus punya mindset, kita harus punya prinsip. Ini hati nurani yang paling penting buat siapapun. Baik, gunakan hati nurani untuk berbuat dan bertindak.